Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kita bahas lagi nih seputar teknologi gadget nih yang lagi anget-angetnya nih. Jadi berita kali ini datang dari Poco nih. Si Poco ya, tapi bukan Poco Indonesia, Poco global. Poco itu udah ngasih kita teaser di awal bahwa Poco M6 Pro bakal segera dirilis di pasar global ya, tentunya ya. Masih di pasar global, belum di pasar Indonesia. Jadi lewat berbagai situs yang gue searching, gue cari, di situ tuh Poco M6 Pro itu udah mengudara ibaratkan. Jadi dia itu ternyata hasil rebranding dari Redmi 12 5G. Nah, yang dimana Redmi 12 versi 5G itu emang nggak dirilis ya di Indonesia. Nah, diganti dah tuh namanya jadi Poco M6 Pro. Ya biasa sih sebenarnya, ini sih hal yang biasa sih, karena kan ya sebelum-sebelumnya kan dari produk Xiaomi sendiri kan, kayak dari seri Xiaomi, dari seri Redmi itu pada di rebranding jadi ke seri Poco ya, masih satu naungan ya, wajar lah ya. Kayak kemarin tuh yang masih anget itu Poco F5 itu kan Poco F5 kan tadinya kan handphone Redmi Note 12 Turbo, dan di rebranding ke Indonesia jadi Poco F5. Bukan ke Indonesia aja sih, sebenarnya ke global juga jadi Poco F5. Tapi kalau yang sekarang ini, gue masih agak sedikit nggak habis pikir sih. Karena dari zaman Poco M4 Pro, itu tuh ibarat kata spesifikasinya tuh ya sekelasnya seri M-nya Poco lah. Tapi kalau yang di Poco M6 Pro nanti, kayaknya gimana gitu, chipsetnya sih emang bagus, Snapdragon 4 Gen 2, tapi di luar dari chipsetnya itu kayaknya hal yang biasa aja gitu. Kayak apa namanya, kan Redmi 12 5G itu kan dia desainnya itu kan ya desain khas zaman sekarang sih, yang serba kotak. Apalagi nanti Poco pasti di bagian belakangnya itu kan ada 3 boba tuh di Redmi 12 5G. Sama sih sebenarnya desainnya kayak Redmi 12 yang 4G yang masuk ke Indonesia. Cuma kalau di Poco M6 Pro nanti dia bakalan dikasih bump kamera agak lebar biasanya kan. Kayak seri yang udah-udah aja, si Poco dari Poco M4, Poco M5. Nah itu kan bump kameranya kan dibikin lebar tuh. Ya seri M punya, dan dikasih aksen tulisan Poco nantinya gitu. Tapi kalau spesifikasinya sih selain chipsetnya ya, itu sih biasa aja sih. Kayak misalkan dia belum ada NFC loh di Redmi 12 5G. Tapi nggak tahu dah ketika di rebranding nanti apakah dimasukin NFC-nya atau enggak gitu. Terus kalau di Redmi 12 4G itu kan juga dia masih eMMC ya. Tahu kan kalian eMMC itu? Jadi tuh kalau istilah kata kalau di dunia komputer gitu, eMMC itu masih hard disk, tapi kalau yang UFS itu udah SSD ibaratnya gitu. Jadi kalau untuk pengoperasian HP-nya kok jadi makin kencang lah, lebih cepat yang UFS lah. Di handphone Redmi 12 itu dia masih pakai eMMC, tapi mungkin eMMC-nya yang versi paling ngebut ya, gue juga nggak tahu lah eMMC versi berapa. Yang jelas dia masih eMMC. Tapi kalau yang sekarang handphone harusnya sih udah pakai UFS. Tapi nggak tahu nanti di Poco M6 Pro apakah dia pakai UFS atau eMMC. Nah, dan di segi kameranya juga dari Poco seri M itu yang udah pernah gue pegang, yang pernah gue coba, yang gue pernah tes langsung, dia perekaman videonya sih stabil harusnya ya. Perekaman videonya sih stabil. Tapi gue nggak tahu nanti di Poco M6 Pro apakah menggunakan konfigurasi kamera yang sama si Redmi 12 ini, apakah berbeda. Tapi kalau desainnya sih udah plek-plekan pasti sama. Paling tinggal ditambahin aksen yang ada tulisan Poco-nya aja sih. Terus kalau soal harganya sendiri sih ya harusnya dihargain sih 2 jutaan juga sih. Kalau di India di Perindavan sono, Redmi 12 yang versi 5G yang pakai chipset Snapdragon 4 Gen 2 ya, dia itu dihargain yang RAM 8GB, internal memori 256GB itu di 2,6 jutaan aja. Tuh, 2,6 jutaan kalian udah bisa dapat chipset Snapdragon 4 Gen 2 yang dimana kalau kita ukur pakai skor Antutu benchmark itu di 400 ribuan loh. Itu udah mantep loh. Harga 2 jutaan tapi punya Antutu skornya 400 ribuan lebih. Ya hampir mengarah ke 500 ribu lah. Itu udah mantep sih harga 2 jutaan kalau kita tolak ukur pakai Antutu benchmark ya.
Jadi chipset Snapdragon 4 Gen 2 itu memang chipset bener-bener baru, fresh. Nanometernya aja udah bisa ditekan, jadi ya udah pasti irit daya sih. Jadi prosesor yang makin baru ke tahun-tahun sekarang ini tuh, itu udah pasti dia nanometernya tuh pasti kecil. Dan itu yang bikin dia hemat daya gitu. Tapi nggak tahu ketika nanti Poco M6 Pro dirilis dan masuk ke Indonesia, apakah harganya masih bisa ditekan di 2 jutaan. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya Poco seri M, itu seharusnya dia manteng di 2 jutaan sih. Tapi nggak tahu Poco M5 kemarin kan itu di 3 juta ya. Tapi nggak tahu nih Poco M6 Pro nanti ketika rilis nanti. Itu sih mungkin masih sebulan 2 bulan lagi sih. Masih ada beberapa tenggang waktu karena baru muncul banget, masih anget-angetnya teaser awal sih. Dan dia rebranding dari Redmi 12 5G. Nah, di kolom komentar gue juga banyak yang nanya, kok yang masuk Indonesia cuman Redmi 12 yang 4G aja sih? Nah itu, ada juga yang juga di kolom komentar gue. Ya mungkin di Indonesia jadi Poco M6 Pro. Mereka udah pada ya memang tradisi dari dulu sih itu. Xiaomi sama Poco saling berkolaborasi, padahal HP-nya itu sama, cuman di rebranding aja, jadi beda namanya ya. Itulah dunia pasar perhengpongan. Terus lagi Xiaomi yang bentar lagi udah mau ini nih, ngerilis tabletnya nih. Handphone dengan layar besar. Nah, pas gue posting info tentang si Xiaomi Pad 6 itu banyak dari kalian yang komen juga ya, ibaratkan HP yang berlayar besar aja. Nggak tahu kenapa. HP berlayar besar, nggak kayak produk tabletnya dari Samsung yang Type S atau dari iPad Apple ya kan. Itu kan OS-nya kan memang udah matang buat dikhususkan buat tablet. Jadi layaknya komputer atau laptop lah, tapi pakai OS Android gitu. Tapi kalau Xiaomi kayak yang udah Xiaomi Pad 5 ya. Xiaomi Pad 5 itu layaknya handphone tapi berlayar besar aja sih. Ya nggak ada yang spesial banget sih. Paling kalau buat main game ya spesial sih, karena dia nanti pakai chipsetnya Snapdragon 870 yang dimana itu chipset andalan gaming banget lah buat yang budget terbatas. Kayak dia udah pernah dipakai di Poco F3, Poco F4. Tapi menarik juga sih kalau kalian para gamers mau main di layar lebar, di layar handphone yang lebar ya worth it juga sih. Dan harganya sih katanya sih ditekan di 5 jutaan juga. Itu menarik banget sih harusnya kalau ditekan di harga di 5 jutaan gitu. Jadi persaingan tablet ya gitu. Tapi kita ini sebagai konsumen ya memang udah pinter sih kebanyakan netizen zaman sekarang. Jadi daya riset mencarinya itu udah semakin pinter. Jadi nggak mudah terkecoh lagi. Kecuali kalau yang kayak orang-orang tua gitu, mungkin dia ngelihat, oh brand ini bagus. Padahal kan zaman sekarang kan setiap brand itu semua bagus. Tergantung mereka kasih racikan kita yang semantap mungkin, yang bisa ngepres budget mungkin gitu. Tapi kalau misalkan Poco M6 Pro nanti dijual di harga 2 jutaan sih, ya syukur-syukur 27-28 lah, itu sih udah harga cakep sih kalau buat di pasar Indonesia. Dan kalau Xiaomi Pad 6 nanti dijual di harga 5 jutaan juga ya oke, terbaik sih. Mantap. Jadi Xiaomi udah mulai membaik. Dan juga Poco sebentar lagi bakal membaik juga. Ya emang membaik sih dari dulu. Rilisnya Poco F5 udah hancur semua brand. Pasar HP di Indonesia tuh udah hancur. Yaudah mungkin segini dulu aja info dari 2 gadget dari satu naungan pabrik yang bisa gue sharing ke kalian. Ayo kita bahas-bahas aja di kolom komentar. Gimana perasaan experience kalian tentang produk baru M6 Pro sama Xiaomi Pad 6 nanti. Oke, tulis di kolom komentar ya. Yaudah, sampai segini dulu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye-bye.